Hai semua, kita masih tetap belajar dari mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan dari bab 2 yaitu membahas tentang jenis-jenis routing. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang konsep routing dan klasifikasi protokol. Nah, sekarang kita akan membahas submateri ketiga dari bab ini yaitu mempresentasikan konsep routing. Materi pokok yang akan kita bahas pada video kali ini adalah administrative distance, load balancing, dan prosedur pembuatan presentasi konfigurasi router. Langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama yaitu administrative distance. Administrative distance adalah suatu fitur yang digunakan oleh router untuk menentukan pemilihan jalur terbaik jika terdapat dua atau lebih jalur menuju tujuan yang sama dari dua protokol routing yang berbeda. Pada umumnya, protokol routing mempunyai struktur metrik dan algoritma yang berbeda dengan protokol yang lain. Pada jaringan yang memiliki beberapa routing protokol, pertukaran informasi routing dan kemampuan untuk memilih jalur adalah hal yang sangat penting. Setiap protokol routing mendapatkan prioritas berdasarkan distance yang dimilikinya. Administrative distance juga merupakan kriteria pertama yang digunakan router untuk menentukan protokol routing mana yang akan digunakan jika dua protokol routing menyediakan informasi routing untuk satu tujuan yang sama. Hal ini digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan dari sumber informasi routing. Perlu diingat bahwa administrative distance hanya mempunyai lokal signifikan dan tidak melakukan advertise dalam routing update. Semakin kecil nilai administrative distance yang dimiliki, maka protokol tersebut akan semakin besar peluang untuk dipilih. Sebagai contoh, jika sebuah router menerima informasi routing dari dua buah protokol yaitu Open Shortest Path First atau SPF yang memiliki nilai administrative distance 110 dan Interior Gateway Routing Protocol atau IGRP memiliki nilai administrative distance 100, maka router akan menggunakan informasi routing yang dimiliki oleh IGRP karena lebih terpercaya. Jika link dari IGRP hilang atau tidak dikenal atau sedang down, maka router secara otomatis akan menggunakan informasi routing dari OSPF sampai IGRP aktif kembali. Jika kalian bertanya, dari mana kita tahu nilai dari administrative distance itu? Jawabannya adalah setiap protokol routing sudah memiliki nilai default atau nilai ketetapannya masing-masing. Seperti yang sudah kita bahas tadi, misalnya OSPF itu memiliki nilai administrative distance sebesar 110 dan IGRP 100. Namun, nilai itu masih dapat dimodifikasi sesuai keinginan dengan menggunakan perintah distance pada proses routing subconfiguration mode. Perintah itu dipakai untuk menetapkan jalur yang digunakan pada protokol routing tertentu. Secara umum, proses ini digunakan ketika melakukan migrasi jaringan dari suatu protokol routing ke protokol routing lainnya dengan jalur yang digunakan paling akhir adalah yang memiliki nilai administrative distance terbesar. Jadi, mengubah nilai administrative distance akan dapat menyebabkan routing loops dan black hole. Sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu load balancing. Load balancing adalah sebuah perangkat yang memiliki mekanisme untuk mendistribusikan beban yang berlebih dari satu resource yang seragam. Load balancing juga dapat didefinisikan sebagai teknik untuk mendistribusikan beban lalu lintas data pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar lalu lintas data dapat berjalan optimal, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada satu jalur koneksi. Load balancing digunakan pada saat sebuah server telah memiliki jumlah user yang telah melebihi batas kapasitas. Load balancing juga mendistribusikan beban kerja secara merata dari dua atau lebih komputer, link jaringan, CPU, hard drive, atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Sekarang kita masuk pada kelebihan load balancing.
Kelebihan yang pertama adalah dari segi waktu respon. Manfaat terbesar load balancing adalah meningkatkan kecepatan akses saat website dibuka. Dengan dua server atau lebih yang saling berbagi lalu lintas web, maka masing-masing akan berjalan lebih cepat karena beban tidak berada pada satu server saja. Itu berarti akan ada lebih banyak sumber daya untuk memenuhi permintaan halaman website. Kelebihan yang kedua adalah dari segi redundansi. Dengan load balancing, maka akan mewarisi sedikit redundansi. Sebagai contoh, jika sebuah website berjalan seimbang di 3 server dan salah satu server bermasalah, maka 2 server lainnya dapat terus berjalan dan pengguna webnya tidak akan menyadari bahwa salah satu servernya sedang mengalami downtime. Itulah kelebihan load balancing. Sekarang kita masuk pada cara kerja load balancing. Tujuan utama dari load balancing adalah mendistribusikan beban atau load. Load balancing menggunakan beberapa peralatan yang sama untuk menjalankan tugas yang sama, sehingga akan lebih cepat untuk melakukan suatu pekerjaan dibandingkan dengan hanya menggunakan satu alat saja. Dengan itu, maka beban kerja peralatan akan semakin ringan dan akan mempercepat waktu respon. Load balancing bertindak sebagai penengah di antara layanan utama dan pengguna layanan. Layanan utama adalah sekumpulan server atau mesin yang siap melayani banyak pengguna. Di saat load balancer menerima permintaan layanan dari user, maka permintaan tersebut akan diteruskan ke server utama. Biasanya, load balancer dengan pintar dapat menentukan server mana yang memiliki beban yang lebih rendah dan respon yang lebih cepat. Bahkan, dapat menghentikan akses ke server yang sedang mengalami masalah dan hanya meneruskannya ke server yang dapat memberikan layanan, sehingga seolah-olah tidak ada gangguan di mata pengguna. Materi selanjutnya adalah algoritma load balancing. Ada beberapa jenis algoritma load balancing, yaitu 1. Round robin. Algoritma round robin adalah jenis algoritma paling sederhana dan banyak digunakan perangkat load balancing. Pada algoritma jenis ini, load balancing akan membagi secara berurutan dari satu server ke server lainnya sehingga membentuk suatu putaran. Algoritma round robin adalah jenis algoritma yang paling banyak digunakan daripada algoritma lainnya. Yang kedua, algoritma rasio. Rasio merupakan sebuah parameter yang diberikan untuk masing-masing server yang akan dimasukkan ke dalam sistem load balancing. Dari parameter rasio ini akan dilakukan pembagian beban terhadap server-server yang berisi rasio. Server dengan rasio besar akan diberi beban besar. Begitu juga dengan server dengan rasio kecil akan diberi sedikit beban. Algoritma ketiga adalah algoritma fastest. Sesuai dengan namanya, algoritma fastest akan mencari server dengan pelayanan yang paling cepat. Dengan demikian, pembagiannya sesuai dengan server yang paling cepat. Algoritma yang terakhir adalah least connection. Algoritma least connection akan melakukan pembagian beban berdasarkan pada banyaknya koneksi yang sedang dilayani oleh sebuah server. Server dengan pelayanan yang paling sedikit akan menjadi tempat tujuan jika ada beban yang baru masuk. Sejauh ini bisa dipahami ya? Kita lanjutkan materinya. Sekarang kita masuk pada fitur load balancing. Ada beberapa fitur pada load balancing, yaitu asymmetric load. Rasio dapat dibuat dengan menentukan koneksi yang menjadi primary yang dianggap paling baik backbone-nya dan terbaik dalam path routing-nya. Jadi, kita dapat membuat mesin untuk mencari jalur terbaik dan routing yang terpendek untuk mencapai tujuan. Fitur kedua yaitu aktivitas berdasarkan prioritas. Di saat beban jaringan sedang peak, server akan dapat membagi aktivitas berdasarkan prioritas dan ke link cadangan. Fitur ketiga, proteksi dari serangan DDoS. Dalam memproteksi serangan DDoS, kita dapat membuat fitur seperti sync cookies dan delay banding, yaitu suatu metode di backend server pada saat terjadi proses TCP handshake
pada saat terjadi serangan SYN flood. Fitur keempat adalah kompresi HTTP. Kompresi HTTP memungkinkan data untuk dapat mentransfer objek HTTP dengan dimungkinkannya penggunaan utilisasi kompresi zip yang berada di semua web browser sekarang ini. Fitur kelima yaitu TCP buffering. Kita dapat membuat respon buffer dari server dan berakibat dapat memungkinkan task akses lebih cepat. Fitur keenam adalah HTTP caching. Pada HTTP caching, kita dapat menyimpan konten statik. Dengan demikian, pesan yang masuk dapat ditangani tanpa harus melakukan kontak ke web server di luar jaringan yang berakibat akses terasa semakin cepat. Selanjutnya, content filtering. Beberapa load balancing dapat melakukan perubahan traffic pada saat dijalankan. Fitur selanjutnya yaitu HTTP security. Beberapa sistem load balancing dapat menyembunyikan HTTP error page, menghapus identifikasi header server dari respon HTTP, serta melakukan enkripsi cookies agar user tidak dapat memanipulasinya. Fitur selanjutnya adalah priority queuing. Fitur ini berguna untuk memberikan perbedaan prioritas traffic paket. Dan fitur yang terakhir adalah spam filtering. Saya yakin kita semua sudah mengerti apa itu spam. Jadi, fungsi fitur ini adalah sebagai penyaring spam supaya tidak ada proses yang tidak diinginkan atau bahkan yang dapat mengganggu. Sekarang kita lanjut pada tipe load balancer. Ada dua pilihan tipe pada load balancing yaitu software load balancing dan hardware load balancing. Software load balancing artinya load balancing berjalan pada sebuah PC atau server, yang mana aplikasinya perlu diinstal dan dikonfigurasi sebelum dapat difungsikan. Keuntungan dari software load balancing adalah lebih murah dan beberapa software aplikasi dapat disesuaikan dengan keinginan kita. Tipe ini tentunya ada kekurangan juga, yaitu sebagian besar tidak dapat menangani situs yang besar atau jaringan kompleks, dan juga memerlukan jumlah hardware yang banyak untuk dapat mendukung sistem yang lebih besar. Performa proses tipe software ini dipengaruhi oleh perangkat komputer yang digunakan seperti kartu jaringan, kapasitas RAM, dan penyimpanannya. Contoh software load balancing yaitu Linux Virtual Server, UltraMonkey, dan Network Load Balancing. Tipe load balancer yang kedua adalah hardware load balancing. Sesuai dengan namanya, hardware load balancing berjalan di sebuah device atau alat yang sudah disiapkan dari pabrik dan siap digunakan. Keuntungannya adalah proses lebih efisien, bekerja dengan banyak OS atau platform, dan lebih kuat dari software load balancing. Di samping keuntungannya, masih ada kekurangannya juga, yaitu biayanya yang masih tinggi dibandingkan dengan software load balancing dan pengaplikasiannya lebih rumit. Contoh dari hardware load balancing adalah Cisco System Analyst dan Barracuda Load Balancer. Sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir dari load balancing yaitu penggunaannya. Pada umumnya, load balancer digunakan oleh perusahaan atau pemilik layanan yang menginginkan layanannya selalu tersedia setiap saat walaupun secara kenyataan terdapat kendala yang membuat layanan tidak dapat diakses. Misalnya, untuk layanan web server dan email server. Dengan load balancing, apabila ada dua web server dengan konfigurasi dan tugas yang sama, maka load balancer akan membagi beban kedua web server itu. Sehingga apabila salah satu web server itu down, yaitu tidak dapat diakses atau mengalami gangguan, maka web server yang satu lagi dapat terus melayani layanan yang diakses oleh user. Pada jaringan komputer, load balancing digunakan di ISP atau Internet Service Provider, yang mana memungkinkan untuk tersedianya akses setiap saat tanpa adanya downtime. Yang mana hal ini adalah yang paling diinginkan oleh setiap pelanggan yang mengaksesnya. Provider hanya perlu memiliki dua link internet yang memiliki jalur yang berbeda. Dengan tujuan, jika salah satu link itu down, maka masih ada satu link yang dapat digunakan. Di sini, provider menggunakan load balancer
untuk membagi beban akses internet, sehingga kedua link internet itu dapat digunakan secara maksimal dan beban dapat terbagi dengan baik. Itulah materi untuk load balancing. Saya harap kalian bisa mengerti materinya dan masih dapat mengikuti materi selanjutnya. Baiklah, kita lanjutkan. Pembahasan terakhir untuk video kali ini adalah prosedur pembuatan presentasi konfigurasi router. Langkah-langkah yang dilakukan dalam konfigurasi router yaitu yang pertama, memberi nama router. Kemudian, pengaturan password. Setelah itu, memahami perintah show. Lalu, mengonfigurasi interface serial. Setelah itu, mengonfigurasi interface Ethernet. Kemudian, menjalankan perubahan router. Setelah selesai dikonfigurasi, maka konfigurasinya harus disimpan. Setelah itu, mengonfigurasi deskripsi interface. Kemudian, mengonfigurasi message of the number. Lalu, mengonfigurasi table host. Dan langkah yang terakhir adalah melakukan backup serta dokumentasi file konfigurasi. Pada langkah ketiga ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja yang menjadi perintah show. Perintah konfigurasi show pada router yaitu show interface, berfungsi untuk menampilkan statistik semua interface router. Show controller serial, untuk menampilkan informasi khusus hardware interface. Show clock, untuk menampilkan pengaturan waktu di router. Show host, untuk menampilkan daftar cache dari nama host dan alamatnya. Show user, untuk menampilkan semua user yang terhubung ke router. Show history, untuk menampilkan history dari perintah-perintah yang sudah pernah dilakukan. Show flash, untuk menampilkan informasi tentang flash memory dan file-file iOS apa saja yang tersimpan di sana. Show version, untuk menampilkan informasi tentang versi software yang sedang digunakan dan informasi hardware dan device. Show ARP, untuk menampilkan tabel ARP router. Show startup config, untuk menampilkan isi file konfigurasi yang tersimpan di NVRAM. Dan yang terakhir adalah show running config, untuk menampilkan isi file konfigurasi yang sedang digunakan. Baiklah, sekian materinya untuk video kali ini. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Terima kasih.